Salam sejahtera para pendengar yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan Yayasan Pelayanan Media Antioquia yang didirikan oleh Pendeta Bigman Sirait untuk melayani Tuhan Kepala Gereja melalui media. Untuk memperluas wawasan umat Tuhan, PAMA juga menerbitkan tabloid Kristen Reformata, Reformata Online, Reformata Audio Streaming. Juga tersedia buku-buku karya Pendeta Bigman Sirait dan ratusan CD khotbah. Doakan dan ikutilah pelayanan PAMA di radio di berbagai kota dan pelayanan televisi di Indovision, Live Channel, Cablevision, Family Channel. Untuk informasi lebih lengkap, klik www.reformata.com www.reformata.com www.reformata.com. Kini tibalah saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan bersama Pendeta Bigman Sirait. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam topik yang besar, Alkitab kita. Memikirkan bagian ini dari berbagai perspektif akan menolong kita makin mengerti bagaimana seharusnya pertanggungjawaban hidup kita di dalam hidup keberimanan kita, ya, tentang Allah yang hidup itu. Saudara, kali ini kita akan tiba pada pemikiran Alkitab menafsir Alkitab. Bagaimana Alkitab menafsir Alkitab? Mari kita baca 2 Petrus 1, 2 Petrus 1, 20 dan 21. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan begini, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Ini menjadi bagian yang menarik untuk kita pikirkan bersama-sama, sehingga semua kita tidak menjadi sembarangan di dalam bersikap atau menyikapi apa yang ada di dalam Alkitab. Sehingga ini menjadi bagian yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, saudaraku. Begitu juga Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika yang pernah juga kita baca pasal 5. 1 Tesalonika pasal 5, 19 sampai 21. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Nah, mari kita mulai baca Alkitab ini lalu pikirkan sama-sama. Pertama, saudara yang kekasih, kita harus menyadari kitab suci tidak pernah tertulis karena selera dari penulisnya. Itu dulu. Kitab suci bukan satu tulisan kesaksian dari si penulisnya tentang dirinya. Tidak. Kita yang seringkali bersaksi tentang diri kita, yang mudar sampai Tuhan pun tidak kelihatan di mana lagi kecuali diri kita itu. Penulis Alkitab tidak sedang bersaksi tentang dirinya. Dia bersaksi tentang Tuhannya dan pusatnya adalah Yesus Kristus, Allah yang hidup, Roh Kudus, Tuhan yang Esa itu. Itu dulu. Nah, oleh karena itu, mereka tidak pernah bersaksi tentang dirinya dan mereka tidak pernah berbicara berdasarkan sekedar kemampuan daya pikirnya, ya, ketajaman pikirannya, kekayaan ide atau wawasannya, bukan. Tetapi mereka berbicara atas dorongan Roh Tuhan, atas dorongan Roh Kudus mereka berbicara. Jadi bukan karya diri, tetapi karya ilahi, bukan kehendak diri, tapi kehendak roh yang diungkapkan, yang dinyatakan kepada si penulis. Sehingga si penulis menulis berdasarkan karunia roh. Memang dia menulis dengan kapasitas yang ada, artinya cara berbicaranya, cara bertuturnya. Tetapi segala sesuatu diilhamkan kepada dia oleh Roh Kudus. Manusianya bukan robot, bukan mekanik. Ya. Tetapi manusia tidak juga maunya atau sendirinya saja. Dia dipakai Tuhan, sebagaimana dia ada, Tuhan memberikan apa yang harus dituliskan, dan dituliskannya dalam gaya tulisan dirinya. Tetapi bukan isinya. Nah, oleh karena itu,
segala tulisan itu diilhamkan oleh Roh Kudus, pasti seluruh Alkitab merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan, sekalipun datang dari era yang berbeda atau ditulis pada tahun yang berbeda, tetapi satu kerangkanya. Kenapa? Karena sumber inspirasinya satu, yaitu Roh Kudus. Artinya, tidak mungkin Alkitab itu berarti lain yang tabrakan satu dengan lainnya. Kan nggak mungkin. Pasti Alkitab itu saling mengisi satu dengan lainnya, saling melengkapi satu dengan lainnya, karena sumbernya satu, yaitu Roh Kudus. Mungkin saudara akan bertanya, bukan? Dan pertanyaan ini sering kali diajukan. Lalu kenapa kalau ada 5 pendeta, 10 apalagi 20 menafsirkan satu ayat yang sama atau pasal yang sama begitu berbeda-beda? Saudara-saudara, kalau perbedaan itu tentang konteks atau pendekatan, sah-sah saja. Itu namanya kan kekayaan. Tapi kalau kemudian itu menyangkut konten, itu jadi masalah. Kalau soal aplikasinya seperti apa, oke. Tetapi kalau kemudian konten atau isinya menjadi beda, ini kan masalah. Saya suka mengatakan contoh. Dengan membaca Alkitab, ada orang berkata ternyata Alkitab nggak pernah ngomong. Yesus nggak pernah ngomong dia Tuhan. Jadi dia memang bukan Tuhan. Yang ngomong dia Tuhan itu kan cuma muridnya, misalnya begitu. Berarti apa? Yesus bukan Tuhan. Saya bilang Yesus Tuhan. Saya punya lagi alasan-alasan lain dari Alkitab juga. Nah, ini kan sudah jadi masalah. Sebetulnya Yesus Tuhan apa bukan? Nah, mari kita berdebat. Tunjukkan argumentasi apa sehingga kau mengatakan dia Tuhan. Akan kutunjukkan argumentasi apa sehingga aku mengatakan dia Tuhan dan kau mengatakan dia bukan Tuhan. Tetapi argumentasiku tidak bisa berdasarkan keyakinanku yang kubangun sendiri. Tapi harus merupakan apa yang dikatakan Alkitab yang telah menjadi keyakinanku. Jadi ini yang disebut Alkitab menafsir Alkitab. Alkitab bilang gitu enggak? Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku, menjadi tidak legal, menjadi tidak sah kalau ada orang berkhotbah lalu bilang Roh Kudus bicara sama saya, artinya begini. Tapi kita tidak temukan itu di Alkitab, nanti dulu. Tidak ada orang berhak untuk mengatakan Roh Kudus bicara pada saya A, B, C, D, F, G, kalau itu berbeda dengan Alkitab. Dia bukan rasul, dia bukan nabi. Sudah selesai. Jangan ditambah, jangan dikurangi ayat Alkitab. Itu jelas. Tetapi bahwa orang diberi inspirasi oleh Roh Kudus untuk mengerti apa yang dikatakan Alkitab dan mampu mengaplikasikan di konteksnya, itu benar. Itu bisa. Nah, ini yang harus kita hati-hati dulu. Lalu ada orang bilang, Pak Bingman jangan batas-batasi firman Tuhan dong. Firman Tuhan kan itu luas, luar biasa. Betul, siapa yang membatasi? Saya tidak batasi. Tapi juga jangan menambah-nambah dong. Karena Alkitab berkata, jangan tambah, jangan kurangi. Jadi pahamilah yang cukup di dalam Alkitab ini. Kan ada bagian yang tertutup untuk dia, yang dibukakan untuk kita. Artinya, kita tidak mungkin mengenal Allah 100% utuh. Dia terlalu besar. Kita mengenal dia sebatas dia mengenalkan dirinya. Kita menyapa dia sebatas dia menyatakan hakikatnya. Itu yang harus kita ingat. Nah, jadi saudara yang kekasih, bagian-bagian seperti ini perlu untuk kita sadari bersama. Bagaimana kita menyikapi kehidupan keimanan kita. Sehingga dengan demikian kita sungguh-sungguh tahu menempatkan diri kita. Bagaimana seharusnya kita ada di hadapannya. Ini menjadi bagian perlu untuk kita hayati bersama. Untuk kita mengerti bersama bagaimana menempatkan diri di hadapan Tuhan kita itu. Jadi biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Nggak penting siapa bicara. Entah pendeta Bikman Sirait, pendeta Badu, pendeta Bidu dan seterusnya. Tetapi penting apa kata Alkitab. Nah, mari kita tunduk, baca sama-sama. Persoalan muncul, bagaimana kita mengatakan Alkitab menafsir Alkitab? Bukankah semua pendeta juga berkata, saya berkhotbah itu, kita berbicara itu harus Alkitabiah. Walaupun istilah Alkitabiah menjadi tidak jelas, apa yang dimaksudnya Alkitabiah, bukan? Seringkali orang memakai istilah kata Alkitabiah, lalu dia khotbah, padahal dia tidak Alkitabiah. Artinya Alkitabiah kan mestinya sesuai dengan Alkitab, bisa diuji oleh Alkitab, kan begitu kan? Bahwa apa yang dikatakannya itu tunduk pada Alkitab. Sehingga tafsir tidak lebih besar dari Alkitab. Alkitab lebih besar dari tafsir kita. Tafsir kita harus tunduk pada Alkitab. Tapi Alkitab tidak perlu tunduk pada tafsir kita. Karena Alkitab adalah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Tafsir kita bukan. Kita adalah manusia berdosa yang bisa bersifat spekulatif. Nah, jadi pada bagian pertama yang kita sadari tadi. Bahwa seluruh Alkitab bersumber dari satu, yaitu Roh Kudus. Dinyatakan lewat banyak orang. Ya, Nabi, Raja, Hakim yang kemudian menuliskan itu.
Lalu ada yang membukukan itu seperti Lukas misalnya, dia bukan rasul, tetapi dia mencatat perjalanan rasul, membukukan apa yang diajarkan oleh para rasul. Nah, di sini pimpinan Roh Kudus itu terjadi. Ya, sehingga dia tidak mengkolek seenak perutnya dia. Bagaimana Roh memimpin dia, mana yang mesti masuk dan tidak masuk, mana yang dikutip dan tidak dikutip, dan bagaimana seharusnya. Tetapi sebagai seorang historian, sebagai seorang sejarawan, Lukas menunjukkan kelasnya dan dia menulis sejarah yang disebut kisah para rasul itu, pertumbuhan perkembangan perjalanan gereja Tuhan. Nah, dia dipakai dalam keunikan keunggulannya. Soal tulis menulis, Petrus tidak sehebat Paulus. Paulus dipakai lebih banyak dari Petrus, kan begitu saudara. Tetapi Petrus tetap kepala atau pemimpin gereja yang pertama, bukan? Nah, itu menariknya. Jadi kita mesti melihat tiap orang pada diri yang dipakai Tuhan. Jadi nggak bisa semua orang seenak perutnya menempatkan dirinya semau-maunya lalu menyebut dan mengklaim itu Tuhan. Nah, maka semua harus diuji tadi itu yang dikatakan Paulus Tesalonika. Jangan anggap rendah nubuat, tetapi jangan juga gampang-gampangan percaya nubuat. Ujilah segala sesuatu. Bagaimana mengujinya? Ingat, bukan uji dalam kelompok sendiri. Nah, kalau dari teman ke teman diuji ya semua juga kongko-kongko, namanya satu warna. Ujinya kembali ke Alkitab. Nah, gimana caranya? Nah, sekarang kita masuk problem 2, susah. Hal yang kedua, bagaimana kita menafsir Alkitab dengan Alkitab supaya kita tidak salah tafsir. Misal kita ambil contoh yang menimbulkan banyak spekulasi, misalnya ya, di Kejadian pasal yang ke-6. Kejadian 6 ayat 4 dikatakan pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Ya, jadi jelas tulisannya. Ada orang raksasa di bumi, ya, artinya besar-besar, bukan? Lalu dikatakan, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Maka dikatakan di waktu lampau ada raksasa, ada yang besar-besar, ada yang luar biasa. Nah, pada waktu itu dikatakan, siapa yang disebut anak Allah, ada yang nafsir, itu malaikat. Jadi ada waktu malaikat kawin dengan manusia, sehingga lahirlah orang-orang hebat itu tadi itu, raksasa-raksasa dan segala macam. Saudara, mari kita berpikir jernih dulu. Sejak kapan Alkitab menggambarkan kepada kita manusia bisa kawin dengan malaikat? Ini kan jadi gawat juga ini. Jadi sangat mistis, bukan? Ini kalau udah kebanyakan nonton film, baca cerita-cerita mistis di luar, jadinya kita repot. Mari kita ukur, roh itulah hakikat daripada malaikat itu. Dia makhluk roh, kita makhluk materi. Nah, kalau kemudian terjadi persetubuhan, malaikat dengan putri-putri itu, perempuan itu melahirkan. Ini hubungan apa ini? Sperma malaikat. Lalu bagaimana gen anak-anak itu nanti? Saudara mesti jelaskan baik-baik. Oh, Yesus kan ini dikandung juga oleh Roh Kudus. Itu beda bumi langit itu kasusnya. Allah dengan kuasa Roh Kudus menyatakan itu. Tapi saudara tidak bisa mengatakan malaikat dengan kuasanya yang dari Allah membuat perkawinan itu. Itu melanggar hukumnya. Dia tidak pernah dicipta untuk itu. Jadi saya pikir perlu hati-hati untuk mengerti itu dulu. Lalu apa yang dimaksud dengan anak Allah? Bukankah itu malaikat? Nanti dulu dong. Ya, nah, kemudian bagaimana caranya kita tahu anak Allah itu apa? Alkitab, menafsir Alkitab. Bacalah Alkitab, kiri, kanan, depan, belakang, lihatlah semua, kan begitu dah. Lalu kita membaca misalnya di Lukas pasal yang ketiga. Lukas pasal 3 dikatakan begini ayat 37-38 dulu ya. Ini adalah silsilah dari Yesus Kristus. Maka dikatakan oleh Lukas 37, anak Metusala, anak Henok, anak Yared, anak Mahalael, anak Kenan, ya, anak Enos. Jadi naik ke atas ini ya, karena si Kenan anaknya si Enos. Enos anak siapa? Set. Set anak siapa? Anaknya Adam. Lalu pertanyaan terakhir, Adam itu anak siapa? Anak Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan anak Allah sebetulnya? Sederhana, ternyata bukan malaikat. Itu sebutan biasa kok untuk laki-laki. Lalu kawin dengan anak perempuan manusia. Jadi Alkitab itu tidak sedang memberikan anak perempuan manusia, ya memang anak perempuan. Bukan anak perempuan dari manusia lalu anak dari Allah. Bukan. Itu adalah bahasa figuratif yang mau mengekspresikan perkawinan bagaimana terjadi bahwa antara laki-laki dan perempuan, artinya perkawinan biasa itu.
Tapi di era di mana memang laki-laki itu pada waktu itu orang-orang besar banyak sekali. Itu yang harus saudara pahami. Nggak ada yang aneh di situ. Jadi dari bacaan Lukas tahulah kita. Ternyata pemakaian istilah anak Allah kepada anak laki-laki, kepada manusia laki-laki, itu ternyata ada. Lukas memakainya. Jadi dari berdasarkan petunjuk Lukas tahulah kita. Nggak ada yang aneh dalam Kejadian 6 itu ayat 4. Yang disebut anak-anak Allah yang besar-besar raksasa itu. Itu biasa perkawinan normal laki-laki dan perempuan. Ya. Sehingga di dalam bagian ini harus dibedakan. Itu isu gender yang dibicarakan. Nah, jadi di dalam bagian seperti ini, saudara. Ketika kita membaca Alkitab kan nggak perlu nafsir neko-neko kan? Malaikat kawin dengan manusia. Dari mana kau dapat itu? Itu namanya spekulasi. Tapi kan nggak ngerti, Pak. Bacalah Alkitab. Kenapa dia nggak ngerti? Karena nggak mau menyelidiki. Nah, ini yang saya suka bilang. Baca 1 kali, khotbah 10 kali. Kacau balau lah semuanya. Terlalu banyak orang berani khotbah sekarang, tapi tidak berani belajar. Menyebut diri belajar, tapi yang dikhotbahkan aneh semua, nanti nggak struktural. Tabrak sana, tabrak sini. Jadi biarkan Alkitab menafsir Alkitab. Dengan segera kita bisa menemukan banyak sekali kasus dalam Alkitab. Kalau kita baca seluruh Alkitab itu, lalu koneksi satu dengan yang lainnya, dengan tidak sulit kita akan mengerti. Sekalipun ada bagian-bagian yang tampaknya memang tidak perlu terang. Dan kita memang tidak perlu tahu itu lebih banyak apa. Sekedar untuk tahu, ada Alkitab seperti itu. Ada yang Alkitab nggak perlu tahu. Misalnya Paulus. Aku entah berapa tahun lalu pernah lihat entah di mana katanya kan. Selesai terus dia ngomong lagi lanjutnya. Jadi apa yang pernah dilihatnya? Di mana dia pernah melihat? Aku lupa. Aku nggak ingat kan dia bilang. Ya sudah cukup. Nggak usah kau cari-cari itu di mana. Dia aja nggak ingat dia bilang lupa kok. Artinya Roh Kudus tidak memberi dia ingatan untuk menuliskan itu. Sehingga itu hanya menjadi sekedar ada satu peristiwa penting dia mengingat sesuatu. Apa? Nggak tahu. Selesai. Paulusnya aja nggak tahu. Kenapa banyak orang sok tahu? Sama seperti Yesus bilang. Tentang hari itu tidak ada yang tahu. Tidak malaikat, tidak anak manusia. Tetapi sekarang tentang hari itu atau hari kiamat banyak yang tahu. Tahun seginilah, kira-kira beginilah, tandanya inilah. Kan lebih hebat dari Tuhan Yesus itu. Kalau mau dipikir-pikir. Padahal isu pertobatan atau kedatangan kedua itu kan adalah isu sesudah kedatangan pertama menunggu kedatangan kedua. Waktunya sudah dekat. Entah berapa dekat nggak tahu pun kita. Yang jelas sudah 2000 tahun berlewat. Tapi 2000 tahun itu katanya kan 2 harinya Allahnya itu toh. Maka tidak menjadi penting bagi kita kapan dia mau datang. Tapi penting bagi kita. Bagaimana kalau dia datang? Berjaga-jagalah. Ayo dong baca Alkitabnya. Jadi nggak usah aneh-aneh mikirin anam-anam lah. Tanda inilah, tanda itu. Capek kali saudara ngeliatin tanda-tanda semua. Tapi hidup kita sendiri nggak beres. Bereslah hidupmu apapun tandanya itu. Nggak usah takut kau. Makin dia dekat datang. Kalau kau siap ya puji Tuhan. Kalau perlu besok dia datang. Tapi siap nggak? Dalam Tuhan nggak? Lah itu yang jadi persoalan. Nah oleh karena itulah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pemikiran-pemikiran seperti inilah yang harusnya kita lakoni dalam kehidupan kita. Sehingga bagaimana kita memainkan peran kita. Dan bagaimana kita menjalani hari-hari kita. Sehingga itu sungguh-sungguh menjadi satu kesukaan tersendiri. Dalam kehidupan keimanan kita. Dalamnya nama Tuhan dimuliakan. Di dalamnya nama Tuhan ditinggikan. Jadi jangan gentarkan itu. Biarlah Alkitab menafsir Alkitab. Kan menarik toh? Ya. Nah jadi dengan demikian dengan mudah kita akan mengerti itu. Dengan mudah kita akan memahami Alkitab itu. Sehingga kita makin hari makin terhindar dari kesalahan. Kalau saja kita rajin melihatnya dan kemudian meng-cross-checknya satu dengan yang lain. Nah itu akan menolong kita. Sehingga betul-betul Alkitab ini kita bicarakan begini karena ada ayat pendukungnya yang begini. Tetapi jangan juga mencopot ayat pendukung yang dilepaskan dari konteksnya. Padahal konteksnya maksudnya lain. Saya seringkali mendengar orang berbicara lalu menunjuk ayat. Waktu saya bilang oke, silakan buka ayatnya. Lalu kita tunjuk, buka. Coba lihat ke bawah, coba lihat sebelumnya. Oke, tadi bilang artinya apa? A misalnya ya. Lalu saya tunjuk, baca. Ayat sebelum, ayat sesudah, lalu saya tanya lagi artinya apa? B sih. Nah, kenapa you bisa bilang A? Karena cuma ayat itu yang dilihat. Padahal kalau ngeliat ayat sebelum dan sesudah, ternyata itu bukan A, tapi B. Tapi dicomotnya karena bunyinya mirip dengan yang dia mau. Itu bukan Alkitab menafsir Alkitab itu.
Banyak orang mencomot-comot ayat. Kalau khotbah tematik kan begitu. Comot ayat sana sini. Padahal itu nggak nyambung sebetulnya. Jomplang. Dari mana larinya kemana. Jadi amburadul semuanya. Ya. Maka terlalu banyak orang baca perikop A, perikop B. Atau ayat sana, ayat sini. Tapi khotbahnya nggak tahu kemana. Lalu khotbah berdasarkan tema yang diangkatnya. Padahal ayat itu tidak bicara itu. Ini jadi mengerikan, saudaraku. Nah, ini yang saya pikir perlu pembelajaran serius dari kita. Sehingga kita belajar menaklukkan diri kita dalam kesadaran kita yang penuh. Bahwa sebagai manusia, sebagai pengkhotbah, kita adalah manusia yang terbatas, saudara-saudaraku. Oke? Jangan klaim-klaim dekat Tuhan, kata Tuhan. Nanti dululah. Yang di depan mata saja apa kata Alkitab. Itu aja belum tentu kau ngerti, salah pula lagi. Kau bawa-bawa lagi Tuhan, kan jadi repot. Tetapi umat pun adalah umat yang latah, umat yang tidak selektif, umat yang tidak kritis. Asal amin saja, makin kita celaka. Sehingga gereja itu persis kayak apa? Gerobak terjun, masuk ke dalam jurang, tinggal tunggu pecah hancurnya saja sudah. Ayo saudara-saudara, jangan terjebak di situ. Bangunlah dan lihatlah ke depan pertandingan kehidupan yang harus kita selesaikan. Bertandinglah dan jangan menyerah. Karena itu gairahkanlah dirimu memahami Alkitab itu. Jangan balas membaca lalu bilang mau dengar suara Tuhan. Karena padahal malasnya membaca. Makanya banyak sekali sebetulnya orang Kristen menjadi miris. Katanya cinta Tuhan. Tapi Alkitab tidak pernah dibacanya. Katanya cinta Tuhan tapi tidak diselusurinya. Katanya cinta Tuhan. Tapi hidupnya amburadul. Katanya cinta Tuhan. Tetapi salah semuanya. Itu mengerikan. Marilah kita hidup sesuai kehendak Tuhan itu. Kita jalankan apa yang Tuhan mau itu. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang berguna untuk puji hormat bagi namanya. Hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Dia. Hidup yang melakukan kehendaknya. Inilah harus menjadi pergumulan kehidupan kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Yang harus kita wujud nyatakan. Sehingga dalam keseharian kita, hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi semangat. Biarlah ini menjadi gairah yang terus-menerus menghidupi kita sehingga betul-betul kita mencintai Alkitab dan bicara Alkitab sesuai kehendak Alkitab. Bahwa itu cocok dengan saudara, tidak penting. Tidak cocok dengan saudara, tidak juga penting. Karena kebenaran adalah kebenaran pada dirinya. Itu yang penting. Kita mesti tunduk. Entah suka nggak suka, kan begitu toh? Marilah kita taruh Alkitab itu pada tempatnya. Sebagai petunjuk hidup kita, bukan? Maka dikatakan firman itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nggak ada firman itu nggak jalan, kita kesendung mati kita. Jadi firman itu menuntun kita. Nggak ada kita lebih hebat dari firman. Lalu mau mengarahkan firman itu kemana? Itu kan kejahatan dan kebodohan yang mengerikan, bukan? Ayo kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Belajar mencintai firman. Hargailah orang-orang yang mau menggali Alkitab itu sungguh. Saya sering kali dengar orang bilang, oh dia luar biasa loh Pak. Semua dia pakai ayat-ayat loh Pak. Nah, yang dibilang luar biasa ini sesekali kadang-kadang aku dengar, bukan? Ya ironis juga, ayat diatur berjejer dari pulau ke pulau, kira-kira begitulah kan. Dari barat sampai ke timur ayat itu berjejer. Tapi ayat itu pada tabrakan banyak pada dirinya ketika ditafsirkan. Dipaksakan artinya itu seperti apa yang dimau oleh pengkhotbahnya. Jadi ngeri juga. Jadi bukan soal panjangnya jejeran ayat saudara, tetapi memang sesuai enggak dengan maksudnya Alkitab, itu persoalannya. Biarlah kita bijak menemukan, begitu pula ketika saudara belajar, menggali, meneliti. Ketika saudara mau menafsir, maka tafsir banyak pendeta tidak mungkin bertolak belakang. Beda-beda tipis bisa dimengerti itu kalau bicara konteksnya. Bicara pengejawantahannya. Nah tinggal kita perlu belajar terus. Untuk makin mengerti kehendak Tuhan, makin memahami dengan penuh. Di dalamnya Tuhan dipermuliakan. Selamat mencintai Alkitab dan menelitinya. Dan belajar dari seluruh aspek supaya kita mengerti kebenaran dengan utuh. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Berkati kami, tuntun kami supaya dalam perjalanan hari-hari kami berkenan kepadamu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dan hidup kami menjadi hidup yang memuliakan-Mu. Karena itulah kami serahkan diri kami serahkan hari-hari kami. Tuntun, pimpin dalam cinta kasih-Mu supaya di dalamnya Tuhan sungguh dipermuliakan. Bapa di dalam surga, hamba juga mau berdoa untuk tiap kami dimanapun kami ada. Biar Tuhan mampukan kami untuk menundukkan diri kepada kebenaran firman yang berdaulat itu. Tidak memelintir apalagi membuat dan mengkhotbahkannya hanya sesuai kehendak diri.
Tuhan ampuni kami, dan biarlah kami sebagai gereja-Mu, gereja yang berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bikman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.